Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Mari Roh Kudus wahyukan buat kami. Terangi mata hati kami biar kami melihat, kami mengerti apa yang Kau mau buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami sekali lagi terus menyatu dengan Engkau Tuhan. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang Ibu. Oke. Saya cerita sedikit. Waktu itu tanggal berapa ya Ibu khotbah hari Senin. Saya tuh berpikir bahwa saya tuh yang khotbah. Jadi saya siapin PPT semua. Saya gak tidur. Pas nyampe, Ibu berdiri gitu. Miss Cherry yang berdiri. Terus saya bilang, apakah ganti jadwal atau apa semuanya. Tapi saya tetap lihat dengan sisi yang benar gitu ya. Terus saya, habis ini saya. Terus ternyata Ibu berdiri, saya enggak, berarti saya jadwalnya nanti mungkin ditukar gitu. Ternyata saya dapat jawaban dari Aceh bilang gini, Asep, nanti Mas Sem jadwalnya minggu depan tanggal 4 gitu. Saya bilang, saya sampai lupa kapan saya isi gitu ya. Tapi saya bersyukur banget, Bapak Ibu, boleh gambarnya. Bapak Ibu lihat semuanya jubah ini, ada jubah imam, jubah Elia, ada Yohanes Pembaptis, ada jubah lagi yang diturunkan dari Yonatan ke Daud. Semua jubah ini pasti akan diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi yang menjadi persoalannya, waktu itu Pak Jos sempat khotbah tongkat estafet. Tapi yang persoalannya, waktu jubah ini ada di hidup kita, apakah jubah itu berfungsi atau tidak Bapak Ibu? Waktu jubah itu diturunkan, apakah jubah ini pas dengan ukuran kita atau tidak? Sesuai dengan core-nya kita atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan core kita, maka akan membuat kita mengalami kesulitan Bapak Ibu. Anak saya pernah pakai jubah istri saya, jubah penari. Besar, dia coba pakai mutar. Akhirnya dia dibungkus dengan jubah nari jatuh. Karena jubahnya kebesaran. Dan saya pelajari selain gini, semua yang diturunkan, ini sampai di mana Bapak Ibu? Jubah pertama yang dibuat oleh Tuhan, itu di Kejadian pasal 3 ayat 21. Dia ambil bulu, diambil domba dan dikuliti, itu jubah pertama buat manusia Bapak Ibu. Awalnya manusia nggak dilihat sama sekali Bapak Ibu. Waktu dipakai, Bapak Ibu masih ingat waktu Tuhan tanya, Adam di mana engkau? Sebenarnya Adam tidak terlihat sama sekali Bapak Ibu. Karena mereka sudah terpisah. Tapi waktu dia dikenakan jubah ini, supaya Adam didapat di hadapan Tuhan untuk dilihat. Dalam bahasa Ibrani-nya konektor or. Saya coba renungkan konektor or ini, kalau or kan bahasa Ibrani-nya terang ya, mungkin ada Bapak Ibu dosen Ibrani, ada or itu terang Bapak Ibu. Tapi waktu itu dikenakan dalam hidup kita, maka ada terang Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Maka Tuhan akan melihat siapa kita di hadapannya. Kembali ke sini Bapak Ibu. Boleh slide yang berikutnya? Ini dia Bapak Ibu. Kemarin Pak Jos bahas luar biasa, Pak Fendi dan semuanya. Hari ini luar biasa. Keluaran 28 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Saya buka juga, biar saya tidak sekedar baca ya PPT. Waktu Tuhan mengurapi kita, pastikan setiap kita sudah mengenal dan mengerti siapa identitasnya, core-nya kita Bapak Ibu. Karena waktu dia mengurapi, jabatan, jubah itu pasti ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Di sana dikatakan Keluaran 28 ayat 1 sampai 2. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel. Untuk apa Bapak Ibu? Memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliezer dan Itamar. Harus engkau membuat pakaian kudus bagi Harun. Abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Kalau terjemahan lain, beauty and glory. Tapi kalau Bapak Ibu perhatiin semuanya, semua jubah imam yang diturunkan, ada sesuatu yang beda Bapak Ibu.
Kemarin sempat dibahas, saya skip PPT saya karena udah disebutin sama Pak Jos. Ini udah disebutin jubahnya Imam besar Yosua. Saya bilang, waduh ini udah dikhotbahin, ganti lagi itu kan gimana. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, besok tanggal 9 waktu kita diurapi, sebenarnya kita sedang ditaruh di posisi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Waktu saya doa, Tuhan, tolong siapa saya Tuhan, core saya siapa Tuhan. Selain apa yang ibu dapat dari Tuhan, waktu itu ibu bilang kamu imam dan raja. Abdi dalam, baru saya kaget. Kok abdi dalam ya? Abdi dalam berarti nggak sembarang minta Bapak Ibu. Kalau abdi dalam, pingin mobil, nggak bisa bilang Tuhan saya pingin mobil. Iya benar ya Bu ya. Enggak. Tapi waktu dia pakai jubah ini, apa semuanya pasti biar kehendakmu yang jadi Tuhanku, Pak Yusak. Biar kehendakmu yang jadi. Tapi kadang kita salah pakai jubah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di pemerintahan kita, waktu selesai mereka dilantik jadi menteri, semua minta anggaran 20T, semua minta ini dikeluncurkan, semuanya baru dilantik, udah langsung memakai jubahnya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang menyalahgunakan pakai suratnya, semuanya. Yang saya khawatirkan bukan masalah jubah, tapi waktu kita selesai terima jubah itu, apakah kita berfungsi seperti yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Jabatannya gak mudah Bapak Ibu. Waktu saya dipercayakan dari pangkalan data ke pangkalan data menjadi waket 1, itu bebannya makin besar Bapak Ibu. Itu di sini Bapak Ibu saya punya rambut penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya percaya saya profesor Tuhan. Gak apa-apa kalau profesor kan habis ya Bapak Ibu ya. Tapi buat saya lihat yang baik bukan. Saya tulis di penetapan yang tanggal Ibu masukin Profesor Dr. Samuel Okana. Saya bilang Tuhan saya mau tulis Tuhan. Itu makin taruh di pundak Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan memberikan buat kita. Waktu dia urapi, dia mentabiskan kita. Sebenarnya kata tabiskan itu Bapak Ibu, tangan kita tidak dibuat kosong Bapak Ibu. Tapi tangan kita akan dipenuhkan terus. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita menyalahgunakan Bapak Ibu. Saya boleh lanjut selanjutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu kalau lihat gambar yang pertama, boleh gambar slide PPT cover yang pertama. Waktu jubah ini diturunkan, pasti ada pergantian Bapak Ibu. Imam Harun, begitu dia mau selesai masa jabatannya, harus ada yang menggantikan. Kemarin Pak Feni sempat bahas. Ini yang kemarin saya bilang Tuhan tolong ya Tuhan. Waktu diserahin jubahnya sama Eliezer, hari itu jabatan semuanya pindah sama Eliezer. Dan Harun pindah tugas, istilahnya menghadap Tuhan. Tapi fungsinya semua ada Eliezer. Bapak Ibu, buat tanggal 9 yang saya tahu, yang saya pastikan, yang saya dapat pada hati saya. Ada orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah siap dengan jubah-jubahnya semuanya. Yang siap diteruskan buat hidup kita. Asalkan setiap kita pastikan core kita siapa Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih berpikir, Tuhan Sadun itu siapa ya Tuhan. Hari itu kalau Ibu masih ingat Ibu doain kami di Grand Room dan ada jubah-jubah yang turun. Terus kemudian saya lupa TB Joshua itu datangnya Ibu Puji kalau tidak salah. Terus kemudian Ibu sebutin satu-satu semuanya. Jubah Mary siapa saya lupa nih. Semuanya jubahnya turun Bapak Ibu. Tapi dia cari DNA yang sesuai Bapak Ibu. Ini ada sebuah pergantian masa yang siap dilaksanakan. Siap pergantian jabatan dan jubah yang siap digantikan. Tetapi apakah kita didapati sesuai dengan core kita atau tidak Bapak Ibu. Kemarin saya bilang sama Bapak Ibu, para imam semuanya, Bapak Ibu kami bantu. Tolong dicari Bapak Ibu. Setelah ini jangan ditanya lagi ya. Toh masih ada juga bertanya, Bapak saya identitas saya siapa ya? Saya bilang kamu, mau jawabnya kamu ini. Tapi dia bilang ayo tanya Tuhan gitu ya.
Semuanya gak tahu, termasuk anak-anak saya juga Bu di STT. Termasuk saya juga mungkin tanya ke ibu. Saya bilang, Bu, ini punya saya, boleh ada yang ditambahin Bu. Jawaban ibu paling tepat menurut saya doa dulu ya. Loh Bapak Ibu mau tunggu apa? Enggak bisa Bu, harus hari ini. Coba berani, bisa ditengking dalam doa nanti. Dan hari itu saya bilang, siap Bu. Tapi saya enggak datang dengan kosong-kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu dulu siapa dulu Bapak Ibu. Terus saya tanya, Ibu kira-kira ada yang Ibu mau tambahin enggak? Doain Bu. Dan waktu saya lihat itu saya shock, saya kaget Bapak Ibu. Apa yang Tuhan bukain tentang diri saya. Di Efesus pasal 1 ayat 17-18 berkata gini. Biar Paulus berdoa supaya punya mata hati yang terang Bapak Ibu. Tapi dibilang gini, supaya kamu punya core yang di dalammu tuh bercahaya terang dan lihat siapa kamu di hadapan Tuhan sebenarnya. Kita perlu tahu siapa diri kita, jadi kita nggak sembarang pakai jubah Bapak Ibu. Saya nggak bisa pakai jubahnya Pak Joshua, meskipun tinggi kita agak sedikit beda Bapak Ibu. Tapi berat badannya pasti beda Bapak Ibu. Begitu pakai nanti tangan saya kesempitan. Terus kemudian perut saya mungkin agak maju dikit. Mau pakai jubah di resletingnya, tahan napas. Bayangin setiap ibadah saya akan tahan napas Bapak Ibu. Ayo deklarasi, begitu deklarasi. Tiba-tiba perutnya gembang. Saya pernah, maaf ya Ibu Eli, ada enggak Ibu Eli? Pernah saya minta Ibu, bukan Ibu Menara Doa, pernah saya minta Bu Eli jahitin baju saya gitu ya. Bapak Ibu bajunya bagus Bapak Ibu, pas saya pakai, bukan saya mau ceritain jelek, enggak, bukan, Bapak Ibu bisa ambil contohnya. Begitu saya pakai, dari atas sampai ke bawah kenop kancingnya lepas semua. Saya tahan napas, aduh ini gimana gitu. Untung di STT ada tempat anak-anak yang ngabdi semuanya, asto semua. Saya datang cepat-cepat, saya bilang, boleh pinjam benang sama jarum. Buat apa Pak? Mau jahitin, kamu gak lihat dari atas sampai ke bawah lepas semua. Waduh, pas kancing sini, di sini lepas, sini lepas. Ini yang masalah bukan bajunya, perut saya yang bermasalah. Singkat cerita, akhirnya saya pasang semuanya. Bapak Ibu tahu, ada yang kurang satu. Yang lainnya warnanya, hari itu warna apa, tapi ada satu yang warnanya kuning. Saya bilang, aduh Tuhan, tapi nggak bisa. Terus kemudian saya paksa pakai, tahan napas Bapak Ibu. Terus kemudian mau duduk di ujung, ini dia. Udah tahu jabatannya, posisinya, harusnya di tengah, tapi duduk di ujung. Tiba-tiba Ibu panggil, semuanya ke tengah. Saya tuh lari sambil tahan napas Bapak Ibu. Oh, lari sambil tahan napas. Dan duduk, kemudian mic-nya dikasih ke saya Bapak Ibu. Buat deklarasi. Tuhan, kalau saya deklarasi ini kancing bisa lepas Tuhan. Dan saya berkata, ayo semuanya kancing-kancing dalam nama Yesus semua terpasang, semuanya terpakai. Oke. Jadi sambil deklarasi, sambil tahan napas Bapak Ibu. Wah gitu ya. Ini Bapak Ibu, bukan masalah pakaian jubahnya kita yang gak menjaga merawat diri kita. Akhirnya gak pas Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat, boleh lanjut Bapak Ibu. Bilangan 20 ayat 28, tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer. Ada pergantian yang Tuhan akan kerjakan tanggal 9 Bapak Ibu. Anak-anaknya kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Boleh gambar yang pertama Bapak Ibu. Saya akan coba cerita dari hal ini. Imam besar pakai jubahnya beauty and glory semuanya Bapak Ibu. Kemudian akan turun kemudian sampai ke imam besar Joshua dan sebagainya. Semua masih pakai yang sama Bapak Ibu. Tapi ada satu yang unik dari jubah imam ini. Begitu nyampe kepada keturunan yang sekian dari keturunan Harun dalam Lukas, Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas, sebentar saya lihat. Biar tidak salah ya. Ini gambarnya tetap aja. Sebentar. Bapak Ibu bisa temukan ada satu keturunan imam yang namanya Yohanes Bapak Ibu.
Dia adalah keturunan dari imam besar yaitu Harun. Tapi yang anehnya, yang uniknya, yang bedanya, dia nggak memilih pakai pakaian beauty and glory imam besar itu. Tapi dia memilih pakai baju atau jubah dari kulit unta. Yang dia pakai Bapak Ibu. Kemudian Tuhan tuh seperti cerita gini. Nah ini bayangin, jubah ini turun dari imam besar Harun sampai kepada Yohanes, jubahnya beda. Terus saya mau mulai jelidiki, ternyata kalau misalnya Yesus ini adalah saudara daripada Yohanes, pasti Yesus juga punya hak juga pakai jubah yang sama yaitu jubah imam besar. Yohanes punya hak buat pakai jubah imam besar juga enggak? Pasti. Karena didapati waktu Sakaria datang, dia mempersiapkan korban ukupan di hadapan Tuhan. Tapi begitu masuk di sini, imam besar Yohanes, dia diperintahkan oleh Tuhan pakai jubah bulu unta. Dan ada yang seperti Tuhan ceritakan seperti ini Bapak Ibu. Dari slide yang saya susun ceritain seperti ini. Coba kamu buka dan lihat lagi kembali. Bentar ya saya lihat. Oke ini, Markus pasal 1 ayat ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu Bapak Ibu. Tuhan tuh bercerita seperti ini Bapak Ibu. Kenapa imam ini dia memakai jubah bulu unta Bapak Ibu? Ada yang menarik dari jubah bulu unta Bapak Ibu. Kalau tadi imam itu ternyata punya pakaian itu sesuai dengan fungsinya. Dengan tugasnya, kesehariannya. Kalau ada imam yang bagian persembahan korban pasti beda pakaiannya gitu ya. Tapi ini imamnya ada satu yang beda. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Waktu saya baca ini, ternyata ada yang menarik dari jubah ini Bapak Ibu. Boleh di slide-nya? Bapak Ibu tahu? Ternyata unta ini, selain dia binatang yang taat, dia setia dan sebagainya. Ternyata jubah unta, bulu unta ini atau unta ini, dia hewan yang peka terhadap bahaya yang terjadi. Dan ini digambarkan buat saya, ini adalah jubah urapan yang Tuhan mau turunkan buat kita. Kenapa? Waktu bahaya itu datang, Bapak Ibu, ini unta, waktu unta ini jalan, Bapak Ibu ke kanan, dia akan ke kanan. Tapi begitu ada bahaya, Bapak Ibu paksa ke kanan, dia nggak akan ke kanan Bapak Ibu. Tapi dia akan ke kiri, menghindari bahaya Bapak Ibu. Waktu jubah ini dikenakan dalam hidup kita, kita akan punya kepekaan yang mengerti di mana ada bahaya dan sebagainya. Tetapi kadang kita udah terlena dengan kemarin yang disampaikan oleh Pak Joshua, kursi jabatan kita. Kita nggak punya sensor lagi yang peka terhadap bahaya. Jubah ini mau diturunkan buat kita Bapak Ibu. Supaya kita punya kepekaan, kita peka akan bahaya yang terjadi. Itu di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Waktu ini diberikan buat kita. Kita punya sensor. Kita mengerti ini boleh atau tidak Bapak Ibu. Tujuan bukan melarang kita tapi menjagai kita untuk tetap ada di core-nya kita. Terus yang kedua ada yang menarik dari jubah ini Bapak Ibu. Boleh dibalikin slide-nya. Jubah ini kan pasti Bapak Ibu tahu dia bertahan di padang gurun Bapak Ibu. Tapi yang menariknya adalah ini. Salah satu hewan ini Bapak Ibu, dia hewan yang sosial Bapak Ibu. Waktu Tuhan ajarin buat saya, hey imam, buat Pak Samuel, imam itu bukan hanya di dalam ruang yang Maha Kudus saja. Tapi waktu kita keluar, kita menjadi orang yang bersosial Bapak Ibu. Itu yang diajari buat saya.
Saya bilang waktu ibu berkata kormu, pemimpin, imam dan raja. Saya bilang gak mungkin, kayaknya saya lebih suka diam daripada ngomong. Lebih enak diam. Dan sambil menilai, itu kebiasaan orang seperti Pak Samuel. Dia menilai dalam hati, begitu dia marah, saya bilang kamu gak tahu saya punya rumus sekian untuk balas serangan. Kira-kira begitu, orang seperti melankolis, problematik seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya bilang Tuhan gak bisa. Ini jubah ini, ternyata dia sosial Bapak Ibu. Perlu senyum sama Pak Jos, shalom Pak Jos, gitu ya. Mas ini ada butuh mahasiswa, boleh Pak. Ketemu lagi siapapun. Saya bilang Tuhan saya nggak bisa kayak gini Tuhan. Kalau buat nyembah oke lah saya akan masuk nyembah Tuhan dan semuanya. Tapi begitu saya keluar, Bapak Ibu kita masih ketemu manusia Bapak Ibu. Masih ketemu orang, benar ya Bu dokter ya. Kita masih ketemu orang. Shalom Bu, shalom Pak. Ya, ini dia. Berikutnya, dia menunjukkan kepemimpinan Bapak Ibu. Unta ini, ada satu yang menarik Bapak Ibu bisa baca. Dia bisa pimpin unta-unta yang muda dan yang tua, yang betina. Untuk mencari minum Bapak Ibu. Bahkan jaraknya jauh, bisa 300 km Bapak Ibu. Dari tempat dia berangkat, kalau saya catat atau hitung, kira-kira dari sini sampai ke Semarang Bapak Ibu. 300 km, balik lagi ke tempat yang awal dia di tempat itu. Kadang kita sebagai pemimpin kita cuma ngantar, lepasin, udah ya, biarin udah kamu lanjut sendiri udah. Saya bilang Tuhan saya kayaknya belum seperti ini Tuhan. Kayaknya lebih enak, ayo doling. Ini Bapak Ibu jangan ikutin saya. Kalau misalnya imam-imam didapat tugas, ayo semuanya para imam doa, tahirkan semua gedung. Dan saya mulai pakai jurus ajaib saya ke grup imam di STT. Ayo imam kita mulai doa keliling, tahirkan dan semuanya. Bapak Ibu, awal waktu seperti itu saya akan ikut doa. Ayo nyanyi sampai keliling gedung mahkota itu 9 lantai Bapak Ibu. Naik dari atas ke bawah. Tapi begitu ke belakang saya bilang, aduh Tuhan, ayo anak-anak keliling dan saya tunggu di pinggir pintu. Amin, amin, selesai Bapak Ibu. Tanpa sadar, ada sesuatu yang kurang Bapak Ibu. Kalau jubah ini turun dalam hidup kita, gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita akan pimpin mereka. Saya kemarin pagi, saya bersyukur banget saya ada anaknya Pak Jos, kemarin ada Elion dan Misael. Mereka ikut bagi air Bapak Ibu. Saya udah milih gini, Tuhan ini bagi air, kayaknya udah gak usah, saya bilang anak-anak aja pergi gitu ya. Saya udah utus, saya udah bilang gini, nanti tanggal sekian kita pergi bagi air di sini ya. Jumlahnya 2.000 orang gitu ya. Ayo. Dan mulai pikirannya mulai muncul Bapak Ibu. Kayaknya saya utus saja Bapak Ibu yang lainnya. Ada Ibu Catherine, Bu Liani. Saya bilang mereka aja yang pergi gitu ya. Saya topang dalam doa. Kan imam gitu ya kan. Mentang-mentang imam besar kira-kira gitu ya. Jadi diutus mereka pergi. Tapi saya bilang Tuhan saya mau pergi. Saya berangkat, saya pergi Bapak Ibu. Sampai awalnya saya gelisah putus asa Bapak Ibu. Karena saya lihat kok kayaknya gak ada orang yang jalan. Sedikit banget. Ini katanya 2.000 orang gitu. Mulailah kami disuruh pindah dari satu titik ke titik yang lain dipindahin. Jangan di sini, udah ada izin belum? Nah, mulai saya berpikir, ini kita gak izin nih. Wah gini nih. Tapi di satu sisi, bagaimana penerobos? Kok penerobos kok takut? Ya maaf ya. Waktu disuruh nyanyi kudus-kudus di gereja yang itu, saya bisa lari ya. Tapi saya bilang gini, Tuhan tidak. Hari ini saya harus pimpin unta-unta untuk minum, untuk memberi makan banyak orang. Di mobil saya ada 5 orang, di mobil Buliani ada kira-kira ada 5 orang juga ya Bu ya. 5 orang, di mobil Bu Catherine ada 2, dan di mobil yang satu ada 4. Saya bilang oke, kita turun Bapak Ibu. Singkat cerita turunlah kami di tempat yang banyak, mulai banyak bagi air. Saya lihat Elion dan saya lagi bagi air. Tante, bagi air. Saya juga mau kalah Bapak Ibu. Kalau ada yang foto, pasti saya juga punya bukti saya bagi air gitu ya. Ibu bagi. Singkat cerita, saya ditanya, Pak nanti misanya di mana ya Pak? Ya.
Oh iya, nanti ibu kembali lagi. Saya cuma dengar apa percakapan orang, tapi saya udah dengar. Nanti bapak ibu balik lagi ke sekolah. Nanti misalnya di sana diadakan sama-sama. Oh iya gitu. Iya bu. Terus di sini ngapain? Nanti bapak ibu akan dapat misi. Apa yang bapak ibu lakukan? Cuma dengar aja bapak ibu. Oh iya, makasih ya mas. Saya dipanggil mas, padahal saya Nyong Ambon ya. Kira-kira gitu balik bapak ibu. Ada yang bilang, mas tolong foto ya. Oh iya bapak ibu. Itu harga diri saya paling berharga sekali. Hari itu bilang, ayo foto, minta tolong masnya foto. Oke foto, sambil bagi air Bapak Ibu. Saya cuma doa Tuhan, airnya habis Bapak Ibu. Dibagi, pindahin Bu Catherine bawa, misalnya Leon bawa airnya ke sana bagi. Saya sendiri di tengah-tengah ibu-ibu Bapak Ibu. Bagi singkat cerita, Tuhan ini masih banyak Tuhan. Sampai saya bilang Tuhan, sampai saya harus bersuka cita. Singkat cerita ada panitianya datang Bapak Ibu. Mas, oh bukan mas, om, tadi kalau mas sekarang om boleh ini enggak, minta 1 dus. Saya kira dia mau minum, Bapak Ibu. Ternyata dia ambil, dia ikut bagi juga. Oke, bagi. Habis, tinggal berapa setengah dus ya, berapa dus ya, kita bagi buat mereka. Bapak Ibu, saya bilang Tuhan, saya mau jadi unta yang bisa memimpin, mereka minum dan balik juga Bapak Ibu. Waktu jubah ini turun dalam hidup kita nggak sekedar memakai otoritas jabatan kita Bapak Ibu. Tapi ini diturunkan, kita pakai, kita memimpin mereka Bapak Ibu. Tidak hanya jubah imam besar yang waktu kita masuk di dalam ruang Maha Kudus, tapi waktu kita keluar, kita juga bisa membawa banyak orang Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lanjut slide-nya berikutnya. Jubah ini untuk dapatkannya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya hubungan sama Tuhan. Di Matius 16 ayat 17, 18. Pak Joshua Ibu pasti bahas tentang secret place di ruang rahasia. Tapi ada satu kata yang buat saya penasaran yang Tuhan ajarin buat saya. Waktu dia bertanya gini, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-muridnya semua jawab engkau ini, tapi waktu Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Bapak Ibu lihat ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus atau bin Yona, yang artinya daf merpati, yang melambangkan Roh Kudus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Saudara, buat saya kenal anak saya, pasti itu punya hubungan Bapak Ibu. Saya ngedate sama dia, diajak saya, Papa kita nonton yuk. Seumur umur saya diajak anak, dia yang tentukan tempatnya. Biasanya kan kita yang tentuin, ini hari ini Gaby yang tentuin, Papa kita di sini. Saya nonton film robot Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau diizinkan ya, kalau tidak jangan. Itu Wild Robot, robot liar. Wild Robot. Begini Bapak Ibu, cerita singkatnya, robot itu punya fungsi menjalankan tugasnya. Kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, dia nggak akan pulang. Sebelum destiny-nya, tugasnya selesai, baru dia pulang. Nah, dia itu punya tugas untuk melatih seekor angsa untuk bisa makan, berenang, dan terbang. Ini robot Bapak Ibu. Dan saya mulai berpikir gini, iya, buat kita bisa masuk ketemu Bapak kita, atau kita akan pulang Bapak Ibu, dijemput. Pastikan kita selesaikan destiny kita, tugas kita, fungsi kita. Dan diajari, ini robot ajarin anak angsa. Saya mikir ini film gak masuk akal. Ini robot kok bisa ajarin angsa. Robotnya gak punya perasaan Bapak Ibu. Ajar angsa gini ya. Dan saya mulai, Gaby, mulailah saya ajarin anak saya. Dan mulai singkat cerita, mari bangun hubungan. Saya mulai bangun hubungan sama anak saya. Saya bersyukur banget. Dia ciplak mungkin sekian persen besar hampir mirip kayak saya Bapak Ibu. Senyum tapi kata anak-anak STT Pak Samuel galak, bukan galak, saya tegas. Ya,
Bapak Ibu, saya lihat dari potensi anak ini, Bapak Ibu. Dia tuh rekam video anak-anak waktu latihan di gereja. Dia rekam, terus kemudian dia pulang dan bukalah itu videonya kepada saya dan cerita. Ceritanya seperti ini, Papa, tolong lihat video ini Papa. Dan berkata gini, kira-kira ada yang salah nggak dengan musik ini Bapak Ibu? Ya, saya buka sedikit lagu yang Gaby paling senang, dia bilang, Pak ini lagu yang bagus. Dia bilang gini, lagunya Kaleo itu Pak Leo. Kudus, kudus. Saya bilang, enggak, sumpah lawatan, kamu putar sumpah lawatan. Dan dia nyanyi, kudus, kudus, dia ganti katanya. Dia putar sumpah lawatan, kan itu sebentar lagi tinggal berapa ribu lagi selesai putar. Enggak, kudus, kudus gitu ya. Nah, dia bisa tebak ini suaranya siapa dan sebagainya. Bapak Ibu saya balik. Waktu dia bilang berkata, Papa coba dengar, ini ada yang salah dengan musiknya enggak? Saya dalam lagi driver tiba-tiba saya berkata gini, gak ada yang salah. Gak ada yang salah deh. Coba Papa dengar lagi deh. Ada yang salah enggak? Gak ada. Kira-kira menurut JP salahnya di mana? Dia buka gini, Papa coba dengar drumnya. Drumnya berisik. Pukulnya kencang, berisik, ribut. Saya kaget. Tahu? Singkat cerita dia lanjut dari pindah. Papa dengar yang main bass. Main bassnya salah Pak. Saya dalam bawa mobil saya lihat dia. Terus saya bilang gini. Terus tiba-tiba dia sebut, Papa main keyboardnya salah Papa. Bilang kok bisa? Iya, oke nanti Papa pelajari lagi ya. Itu yang ada yang nyanyi itu WL atau yang nyanyi juga ada yang salah. Saya bilang gini, nah, kamu ciplakin Papa semua. Tapi kok Papa malu ya gitu. Kamu bersyukur kamu nggak tahu malu gitu. Kamu bisa nyanyi semuanya. Kira-kira gitu. Bapak Ibu karena punya hubungan Bapak Ibu. Begitu dia kenal dan langsung Tuhan berkata, engkaulah Petra. Di atas batu karang ini akan kutunjukkan, kubangun jemaatku. Waktu kita ketemu dengan Bapak kita kenal dengan Bapak kita. Maka kita tahu siapa diri kita Bapak Ibu. Jangan dulu inginkan jubahnya, pasti ini turun buat hidup kita Bapak Ibu. Tapi pastikan kita kenal Bapak kita. Dan jubah itu akan diturunkan buat hidup kita. Boleh lanjut? Lanjut. Shalom. Saya dari tadi Bapak Ibu, saya udah tahan perut saya, bukan karena gemuk enggak. Saya bermasalah di perut Bapak Ibu. Tapi buat saya selesai. Bapak Ibu, tapi jubah ini, coba Bapak Ibu lihat kembali, kita sama-sama baca 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia. Jubah ini sama Bapak Ibu. Yang pernah dipakai oleh Elia, jaraknya kurang lebih 800 atau 900 tahun. Yohanes muncul pada abad 1 Masehi. Elia ini berapa ribu tahun yang lalu. Tapi pernah dipakai oleh Elia. Yang dicatat atau dilihat pasti jubahnya sama. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Boleh gambar yang pertama Bapak Ibu. Makanya saya gambarkan, ada jubah juga yang diturunkan dari Elia kepada Yohanes. Waktu jubah ini ada pada Elia, dia bawa pemulihan bagi banyak bangsa, khususnya bangsa Israel. Waktu kita pakai jubah ini, dikenakan dalam hidup kita, tujuannya bukan kelihatannya supaya tidak dingin dan sebagainya. Tapi kita membawa sebuah perubahan pemulihan bagi banyak orang Bapak Ibu. Bukan untuk senang-senang. Tapi waktu jubah ini diturunkan dalam hidup kita, kita siap bergerak melayani Bapak Ibu. Lagunya Imam itu buat saya setiap kali mau lakukan 150.000 jiwa, 3 juta jiwa Bu. Tiba-tiba saya bilang, Bu kalau ini
Kalau uang 150.000 kita kumpul lebih cepat. 150.000. Kamu berapa? 5.000, udah kita pas 150.000 kumpul. Kasih ke ibu gitu misalnya. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Ini jiwa-jiwa Bapak Ibu. Dan saya bilang, iya imam lagunya. Setiap hari lawatan, ya kan Bapak Ibu? Setiap hari lawatan, setiap hari butuh dana Tuhan. Setiap hari butuh sesuatu buat keajaiban Tuhan. Setiap hari butuh kekuatan yang baru. Jubah waktu turun, jubah urapan. Jubah yang buat saya otoritas ini turun. Tujuannya bukan mau menunjukkan seberapa kita hebat. Tapi bagaimana kita membawa satu bangsa kembali dipulihkan oleh Tuhan. Boleh lanjut Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya. Ini dia, Markus 1 ayat 3. Pastikan waktu jubah ini dikenakan dalam hidup kita nggak pernah berdiam diri Bapak Ibu. Markus 1 ayat 3, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Saya paling senang kalau orang ada deklarasi teriak, saya paling senang ibu saya, kalau Elohim, saya nggak bisa ikut tiru. Beliau begitu teriak, wah. Kalau orang seperti Pak Samuel disuruh diam wajar Bapak Ibu. Tapi begitu saya tahu core identitas saya, waktu saya renung Tuhan siapa saya? Dia bilang gini, kau suara yang menggemakan suara surga Bapak Ibu. Berarti gak boleh diam kan Bapak Ibu? Tapi kenyataannya yang saya hadapi, yang saya perangi adalah saya mau milih buat diam Bapak Ibu. Gimana jubah ini aktif kalau kita diam Bapak Ibu? Untuk aktif, pastikan kita orang-orang yang tidak diam Bapak Ibu. Kita orang yang akan berseru, teriak kebenaran, keajaiban Tuhan. Pokoknya saya bilang Tuhan sampai saya itu suka pegang mic Bapak Ibu. Begitu enggak dikasih mic pasti akan bertanya, kenapa saya enggak dikasih mic? Bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya untuk memperdengarkan suara surga Bapak Ibu. Begitu saya tahu, call sound of heaven yang harus diperdengarkan. Begitu terima jubah ini berarti Samuel, kau bukan orang yang diam, takut dan semuanya, tapi kau harus mendengarkan suara surga. Kita siapkan jalan buat Tuhan. Lanjut. Tapi ini dia, ini yang bisa buat jubah ini juga enggak berlaku. Atau istilahnya enggak aktif dalam hidup kita. Kita biarkan intimidasi daripada musuh kita. Kita biarkan suara ini bergumam di hati kita. Saya bersyukur banget saya ada di panggilan imam Bapak Ibu. Dan buat saya semua yang terjadi di dalam panggilan ini, saya bilang Tuhan tolong Tuhan, jangan buat saya untuk berdiam diri Tuhan. Meskipun ada banyak suara atau apapun, buat saya untuk tidak memilih menjadi diam Tuhan. Kadang-kala saya udah kediamin Bapak Ibu, pasti itu pemimpin yang lain berkata gini, ini kok nggak ada dijawab-jawab, kami butuh keputusan Pak, kami butuh keputusan Pak. Semakin digituin saya makin diam Bapak Ibu, diam. Sambil bilang, ngapain Pak Samuel? Lagi cari suara Tuhan, tidak Bapak Ibu, saya lagi berdiam diri. Karena membiarkan suara itu berbicara jauh lebih kuat buat hidup kita. Jangan biarkan intimidasi itu memadamkan setiap apa dalam hidup kita. Next, lanjut. Ini dia. Selain intimidasi, berikutnya. Yohanes ini dia ketemu dengan pembesar-pembesar, raja-raja. Tapi ada satu keraguan sedikit pun. Ini buat dia langsung getar. Kita butuh urapan, amin Bapak Ibu. Jubah otoritas dalam hidup kita, amin. Tapi begitu sedikit aja keraguan, maka itu gak akan jadi Bapak Ibu. Waktu jubah ini diteruskan dalam hidup kita, pergantian dalam hidup kita, pastikan hidup kita, hati kita tetap terhubung. Dan mari benahi, upgrade lagi dari sisi-sisi yang lainnya. Dari hidup kita. Cara kita makan, cara kita minum, cara kita nyembah, cara kita belajar Alkitab, dan sebagainya. Ada satu yang terakhir Bapak Ibu.
yaitu yang diturunkan dari Yonatan kepada Daud. Boleh di slide kalau nggak salah slide ketiga atau keberapa. Ada yang Yonatan. Bapak Ibu, waktu saya baca ini, besok tanggal 9, kita udah lewati 7 sumpah amin Bapak Ibu. Tapi besok tanggal 9, lanjut lagi, ada yang Daud dan Yonatan. Ini dia. Waktu sebelum Daud terima jubah atau pakaian ini, pakaian kerajaan ini, ada yang mereka lakukan, yaitu perjanjian. Kita udah terima 7 sumpah amin Bapak Ibu. Tanggal 9, itu dia resmikannya dengan diberikan jubah buat kita. Bukan sekedar kita buat baju Bapak Ibu, tapi sesungguhnya itu tanda Tuhan melantik kita, tanda Tuhan meresmikan kita secara formal di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapannya? Dia resmikan. Begitu jubah ini turun dalam hidup Daud, kemanapun Daud pergi, dia perang, Daud pasti menang Bapak Ibu. Seberapa hidup kita atau setiap pribadi, mungkin Bapak Ibu mungkin punya satu sumpah dengan Tuhan, tanggal 9, Tuhan mau lantik kita, resmikan kita dengan diberikan jubah yang baru. Itu tanda perjanjian yang digenapi, sumpahnya yang digenapi dalam hidup kita. Tapi waktu saya telusuri Bapak Ibu, jubah ini turun ke anaknya Salomo, begitu turun ke Rehabeam. Ada satu peristiwanya di mana kain pakaian itu dikoyakan jadi 10 bagian. 8 buat Yerobeam, 2 buat Rehabeam. Karena enggak kuat Bapak Ibu. Mari pastikan buat setiap kita waktu ini diturunkan. Tuhan benar-benar lantik kita. Resmikan kita di hadapan Tuhan. Engkau ini akan disebut anak Tuhan, kesayangan Tuhan, kekasih raja dari jubah yang Tuhan berikan buat kita. Tapi waktu ini, jubah ini, waktu saya cek, turun dalam hidup kita, dari kata ma'al, artinya sangat bertolak belakang dengan jubah ini. Waktu dikenakan dalam hidup kita, ada artinya yang lain Bapak Ibu. Melanggar, melakukan, selesai. Kalau jubah ini turun dalam hidup kita, pasti kita akan lakukan yang tepat, amin. Tapi kalau nggak berfungsi, Bapak Ibu akan langgar ini. Jubah ini bisa buat kita melakukan selesai, atau sebaliknya menjadi melanggar. Atau kita menjadi orang yang bertindak tidak setia, atau curang. Melawan manusia, bahkan melawan Tuhan. Karena kita udah punya jubah. Begitu jubah ini turun, pastikan kita adalah orang-orang yang melakukan semuanya kehendak Tuhan. Melakukan atau kita taat. Selesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Atau bisa juga membawa kita melanggar, tidak setia, atau curang dan sebagainya Bapak Ibu. Yang saya khawatirkan, yang satu khawatirkan, waktu jubah ini turun, dipakaikan buat kita. Bapak Ibu siap atau tidak? Pastikan kita benar-benar siap waktu terima hal ini. Supaya kita tidak melanggar, tidak berubah setia dan sebagainya. Atau jubah ini akan membawa kita makin jauh dari Tuhan. Ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Ada pergantian atau pewarisan jubah yang Tuhan mau berikan buat kita. Tapi mari pastikan setiap hidup kita terima sesuai dengan core kita. Dan kita mulai berfungsi dan melakukannya. Ada jubah kerajaan, ada jubah otoritas, yaitu dari bulu unta yang buat kita membawa pemulihan bagi banyak orang. Selain juga kita harus berperang menangkan pertempuran demi pertempuran, menyelesaikan tugas demi tugas.
Mari siapkan hidup kita, hati kita. Sebab tanggal 9 bukan sekedar hari raya buat ulang tahunnya Mahanaim. Tapi yang saya tangkap adalah itu momen di mana Tuhan sedang meresmikan, bahkan melantik kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Itu aja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.